Halo teman-teman, eee, aku mau sharing aja sih, sharing terkait dengan obat-obatan nih. Kira-kira obat-obatan apa yang bisa konsumsi jika keluarga sakit nih? Tingkat keampuhannya gimana sih? Bener nggak sih ada obat-obatan yang memang ampuh ya, mujarab tanpa ke dokter jika ada anggota keluarga sakit? Nah, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih bahwa aku mau sharing terkait dengan penyakitnya apa yang biasa menyerang kita ya, keluarga di rumah, lalu obatnya apa aja sih yang menjadi alternatif yang bisa kita konsumsi untuk, mengatasi penyakit ini. Yang pertama nih, apabila demam dan flu. Nah, apa sih yang bisa mengatasi demam dan flu ini? Nah, aku kasih tahu ya, kita bisa pakai nih yang sirup, yang tablet, kemudian ada juga yang untuk anak-anak nih kalau memang anak kita sakit. Yang sirup ini ada Nelco Special dan Sunmol ya, kemudian sisanya tablet nih kebanyakan. Ada Mixagrip, Procol, Bordrex, Panadol ya, Inza, Sanaflu, Biogesic, Decolgen ya. Untuk anak-anak kita bisa menggunakan alternatif kontraksin dan demam. Rekomendasi dari aku sih untuk keluarga di rumah biasanya menggunakan Salmol sirup atau Salmol tablet. Kemudian kalau sakit kepala nih, anggota keluarga kita sakit kepala di rumah, kita pakai apa sih yang bisa kita konsumsi? Ada Paramex, ini rata-rata tablet ya, ada Paramex, ada Panadol Extra, Bordrex Extra ya, Oskadon, kemudian Puyer Bintang 7, Poldanmic, dan satu lagi ada yang memang herbal nih, Bordrex Herbal ya. Kemudian yang ketiga, kalau kita batuk, apa sih yang menjadi alternatif nih untuk mengatasi batuk ya pada anggota keluarga di rumah? Perlu aku kasih tahu bahwa rata-rata memang sirup ya. Yang tablet ada Kodidin, kemudian yang sirup ada Siladex, OBH Kombi, Bisolfon, Woods, Bisolfon Extra, Comix OBH ya. Untuk anak-anak ada Hufagrip, yang herbal ada Comix Herbal dan OB Herbal ya, dan lain sebagainya ya. Untuk rekomendasi dari aku sih biasanya aku lebih condong ke Siladex ya untuk keluarga di rumah, karena memang beberapa kali penyakit batuk ini bisa disembuhkan oleh Siladex atau Woods. Kalau nggak ada Siladex, alternatif lain bisa Woods. Untuk sakit perut, apa sih yang menjadi alternatif ya? Sakit perut ini ada dua macam nih, ada yang memang terkait dengan lambung ya, kemudian yang kedua ada yang terkait dengan mencret, atau penyakit usus ya. Untuk lambung sendiri kita bisa menggunakan alternatif Proma, Milanta, Polisilen. Sedangkan untuk mencret kita bisa menggunakan Entrostop, Diapet, Diatab ya. Kemudian yang kelima, apabila kita luka nih, lalu apa sih yang menjadi alternatif, apa yang kita persiapkan ya ketika anggota keluarga kita luka? Pertama, untuk membersihkan luka kita harus menyiapkan alkohol ya, Rivanol, alkohol. Kemudian untuk penyembuhan luka antiseptiknya itu ada betadine,
ya. Untuk luka bakarnya ada betadine ointment. Selain itu, selain antiseptik kemudian dan pembersihan luka, kita wajib menyediakan kasa ya, kasa steril atau Hansaplast atau kapas ya, atau tisu ya. Kemudian apabila yang keenam ya, apabila kita masuk angin nih atau mabuk, apa sih yang menjadi alternatif? Kita bisa menggunakan antangin, tolak angin, bejo ya. Tolak angin juga ada yang untuk anak. Kemudian apabila kita mabuk, kita bisa menggunakan antimo perjalanan apa aja ya, mau darat, mau udara, mau laut ya. Antimo ini memang benar-benar efektif ya untuk mengatasi mabuk. Kemudian yang ketujuh, otot pegal dan alergi. Nah, ada yang berbentuk balsem atau salep, ada yang berbentuk minyak ya, ada yang berbentuk koyo, dan ada yang berbentuk pil tablet untuk alergi. Untuk pegal-pegal nih, kalau yang salep ada Canterpen, yang balsem ada yang Buliga, balsem Lang, Balpirik, Hotin ya. Yang minyak-minyak ada Fresh Care, ada minyak kayu putih, ada medicated oil, ada Telon Lang. Untuk yang tablet ada CTM ya, chlorpheniramine maleat, ada Oskadon SP dan Paramex nyeri otot. Untuk koyo tentu tidak asing lagi ya, ada Solonpas, koyo cabe. Kemudian apabila ada gangguan THT nih, telinga, hidung, tenggorokan, mulut, mata atau kulit. Nah, ada yang berbentuk oles-oles ya, seperti inhaler ini, ada yang salep, kemudian ada yang sirup, ada yang tetes, ada juga yang tablet, ada juga yang bedak. Pertama, kita perlu tahu ya alternatif untuk THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Hidung nih ada inhaler Lang, ada fix inhaler ya, atau enggak Vaporub. Untuk kelainan untuk mata sendiri kita bisa menggunakan Insto ya, apabila mata merah, gatel, atau kelainan mata yang lainnya. Kemudian untuk telinga ada Vital Ear Oil ya, ini alternatif untuk telinga. Kemudian Sariawan untuk mulut bisa menggunakan Enkasari nih. Untuk kulit kita bisa menggunakan alternatif, ada Salisil, ada Kaladin. Kemudian untuk sesak napas ada Neonapasin ya. Nah, selanjutnya terkait dengan keluarga berencana dan kehamilan. Jadi ada dua tipe nih, ada yang untuk mendeteksi kesuburan dan ada yang memang pencegahan kehamilan. Kalau pencegahan tentu kita tidak asing lagi yang namanya kondom ya. Di pasaran itu ada 3 kondom yang sangat terkenal, ada merek Sutra, Fiesta, dan Durex. Untuk pil KB yang terkenal itu memang andalan, tidak asing lagi, kemudian Yasmin. Nah, ada yang memang untuk tes kehamilan juga nih, sensitif, tentu tidak asing lagi, Ultra One juga. Kemudian ada yang memang mendeteksi kesuburan ya, dari andalan sendiri mengeluarkan produk terkait pendeteksi masa subur pada wanita ya. Sensitif juga sama, ada OVU test dari andalan, ada ovulation test andalan. Nah, kemudian untuk daya tahan tubuh, apabila daya tahan tubuh kita lemah, kita bisa menggunakan alternatif nih. Banyak sekali macamnya ya, dari mulai yang tablet, dari yang mulai madu, dari kemudian sirup ya. Untuk anak-anak nih
kita bisa keluar untuk si kecil di rumah, kita bisa memakai Vidoran Smart, Sakatonik ABC, Biolisin ya, atau Kurkuma Plus. Untuk kita yang dewasa, kita bisa menggunakan Hemaviton, Vitasimin, CDR, Sangobion ya, Vatigon Spirit, Holistic Care. Untuk madu-maduan tentu tidak asing lagi, ada madu rasa, ada madu TJ juga. Jadi memang tentu obat-obatan yang aku sharing tadi memang ada maksud dan tujuan. Maksud tujuan tentu untuk memberikan informasi bahwa obat-obatan tersebut merupakan obat bebas ya. Kita bisa menyediakan obat-obatan tersebut di rumah ya untuk keluarga apabila anggota keluarga atau si kecil di rumah diserang penyakit yang tadi ya. Kemudian obat-obatan tadi juga bisa sebagai obat standar ya untuk dijual di toko kelontong atau sembako atau toko obat lah. Dan obat-obatan tadi memang mudah didapat dan petunjuk pemakaiannya juga tanpa perlu resep ke dokter. Jadi sangat ini ya, sangat praktis, simple dan enak dipakai, enak dikonsumsi juga ya. Akhir kata, terima kasih. Sekian dari Omah Zayan ya. Sampai jumpa di video berikutnya.